Halo para netizen, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal apa? Soal politik tentunya guys ya. Ini masih tetap ya atas nama Pak Jokowi ya guys ya. Masih rame di Twitter soal keaslian ijazah Pak Jokowi sampai sekarang masih belum terlihat jelas nih guys ya. Bahkan ada kemarin di berita ya guys ya, kalau Pak Jokowi itu mau menunjukkan ijazahnya tapi tidak boleh difoto nih guys ya. Gimana tanggapan kalian nih guys? Langsung aja kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Mantan Rektor UGM Sofyan Effendi, mantan rektor nih guys ya. Jangan sampai UGM menjadi begundal bagi Jokowi. Nah, ini dia guys. Ini mantan rektor UGM nih guys ya. Begundal adalah istilah untuk kaki tangan penjahat. Nah, ini videonya kita lihat dulu nih guys ya. Ada panjang banget nih videonya, tapi kita lihat sepintas nih guys ya. Jokowi adalah mengaku dia lulusan UGM. Coba kalau dia mengaku lulusan UGD, kan aman dia. Artinya ya gawat darurat. Ya. Nah, tapi UGM UGD anjir. Ini gua nggak tahu ya, yang mantan rektor UGM ini yang beliau atau bukan nih guys ya. Kalau kalian tahu silahkan komen di kolom komentar guys. Ini adalah salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia, setelah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Indonesia, Universitas Nasional, dan baru UGM. Jadi dianggap perguruan tinggi tertua dan punya kredibilitas yang bagus. Dalam beberapa bulan ini, UI hancur oleh kasus Bahlil. Lalu sekarang UGM hancur juga dalam kasus Jokowi. Maka seperti mantan rektor UGM Sofyan Effendi mengatakan, oh bukan dia mantan rektor UGM guys. Jangan sampai UGM menjadi begundal bagi Jokowi. Nah, itu dia guys ya. Ini kata beliau ya. Tapi gua nggak tahu persis yang mana Sofyan Effendi ya guys ya. Yang jelas dia mengatakan jangan sampai UGM menjadi begundal bagi Jokowi nih guys. Gimana tanggapan kalian? Silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, Hercules bikin ijazah palsu Jokowi makin gaduh. Ya, rame di sosial media nih guys. Kemarin ya, ini kita katakanlah mantan preman lah ya guys ya, orang terdekat ya, salah satu orang terdekat juga sama Pak Prabowo ya guys ya. Dan lagi rame-ramenya ya, banyak elemen masyarakat ya untuk datangi rumah Pak Jokowi, meminta ataupun pengen lihat nih ijazah asli Pak Jokowi nih guys ya. Entah gimana ceritanya, momen yang bersamaan ada Pak Hercules datang ke rumah Pak Jokowi nih guys ya. Gimana tuh guys tanggapan kalian guys? Kalau ijazah asli itu ditunjukkan, tidak perlu ada kegaduhan ini. Nah bener juga ya guys ya. Jokowi juga tak perlu membuat UGM penuh noda di wajahnya, karena harus berulang kali mengklarifikasi ijazah Jokowi tuh guys. Tapi memang persoalan bukan sekedar tak mau menunjukkan ijazah aslinya. Persoalannya, apa iya Jokowi punya ijazah asli UGM? Nah tuh ya, kita lihat nih guys ya, cuplikan di mana ada Pak Hercules bertemu langsung dengan Pak Jokowi ini guys ya. Kita putar dulu videonya guys. Tuh, foto dengan ajudannya ya. Dikawal dengan ajudan gitu guys ya. Foto bersama keluarga Pak Jokowi mungkin ini kayaknya. Ya begitulah kira-kira ya guys ya. Gimana guys tanggapan kalian soal ijazah Pak Jokowi, tapi rumah Pak Jokowi ini kesannya itu dijaga sama Pak Hercules nih guys ya. Lanjut, inilah sebuah bentuk pertunjukan pelecehan institusi keamanan pejabat negara. Nah ya kan, atau memang negara sudah enggan melindunginya, sehingga akhirnya terpaksa mengerahkan preman buat menakut-nakuti rakyat. Nah, yakin rakyat takut? Kita lihat guys cuplikannya guys. Yang mempermasalahkan terkait ijazah Pak Jokowi itu ada beberapa oknum yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu. Wah itu ijazah apa? Ijazah benar kok. Artinya kalau Bang Hercules tetap bersikukuh kalau untuk memihak Pak Jokowi ya? Ya udah, itu kan udah pasti ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden kok apain sih orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya
Kalau ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, habis gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah ya. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI, kan pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur, kan pakai ijazah kan? Nah, kok sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu kan? Besok mau kesini banyak itu seperti apa? Besok kan mau untuk kesini. Nah, negara ini negara hukum. Ada pendampingan dari abang dulu. Oke. Nah, begitu kira-kira guys ya tanggapan dari Pak Hercules nih guys ya mengenai ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu oleh masyarakat nih guys ya. Gimana tanggapan kalian guys? Lanjut, buntut dari Menteri Kabinet Prabowo yang sowan ke rumah Jokowi, pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga. Kalau sekedar silaturahmi tentu tidak sesering itu ya. Layak direshuffle karena tidak beretika. Nah, gitu guys. Jadi ya waktu Pak Prabowo lagi keluar negeri kemarin ke Jordania, kemanapun kemarin ya guys ya, ini beberapa menteri yang sowan ke rumah Pak Jokowi ini guys ya. Ini memang sering banget kita lihat ada beberapa menteri yang sowan silaturahmi. Gua nggak tahu kepentingannya apa, tapi terlalu sering untuk rumah Pak Jokowi ini guys ya. Ini ada videonya, kita lihat sedikit. Prabowo layak reshuffle menteri yang sowan ke Jokowi karena tidak beretika. Guys, kabar kunjungan Menteri Kabinet Prabowo ya ke rumah Jokowi kemarin akhirnya berbuntut panjang. Bahkan beberapa pengamat menilai Prabowo tuh layak banget buat reshuffle menteri-menteri tersebut karena dinilai. Pertanyaannya mungkin apa enggak ya guys ya. Kayaknya kita nggak usah berburuk sangka dulu deh. Mungkin siapa tahu ya guys ya. Para menteri ini datang ke rumah Pak Jokowi mungkin atas perintah dari Pak Prabowo gitu guys ya. Siapa tahu ya guys ya, kita beropini aja gitu guys. Tidak beretika dan langkahi kekuasaan Prabowo sebagai presiden. Hal ini disampaikan sama pengamat komunikasi politik yaitu Jamaluddin Ritonga. Bagi dia, kalau emang silaturahmi harusnya nggak sesering itu. Apalagi para menteri juga ada tugas negara yang harus diprioritaskan. Bukan malah ketemu Jokowi yang udah nggak punya jabatan sebagai presiden. Akibat kejadian ini, Jamaluddin jelasin banyak rakyat yang mikir kalau pertemuan menterinya Prabowo dengan Jokowi itu bukan sekedar silaturahmi, tapi membahas pemerintahan. Kalau menurut kalian, menteri yang malah loyal ke Jokowi patut di-reshuffle apa enggak sih guys? Nah, gimana tanggapan kalian guys? Kira-kira para menteri yang lagi loyal sama Pak Jokowi layak di-reshuffle apa enggak? Silahkan komen di kolom komentar juga guys ya. Lanjut, ada apa dengan UGM Yogyakarta? Dan kenapa Jokowi yang notabene sebagai mantan presiden RI tidak memberi contoh yang benar jika ijazah kita diduga palsu dan ragukan keasliannya? Malah ngotot tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Kenapa? Nah, ini udah kita lihat kemarin videonya guys ya. Dan ini sorry banget nih guys ya. Ini mungkin pertanyaan bodoh gua aja nih guys ya. Kalau misalnya Pak Jokowi nih sudah menunjukkan ijazah aslinya, nah pertanyaannya kita mau apa gitu, terus apa gitu, terus apa kelanjutannya gitu kan, mau ngapain gitu guys. Nah kedua, kalau misalnya Pak Jokowi nih sampai sekarang tidak menunjukkan ijazahnya, terus kenapa juga, terus apa yang harus kita lakuin gitu guys, nggak bisa ngelakuin apa-apa juga gitu guys ya. Nanti kelanjutannya sampai mana, dan sekarang kayaknya bakalan ke pengadilan ya guys ya. Kita tunggu aja berita selanjutnya guys. Kan sekarang rumah Pak Jokowi dijagain oleh Pak Hercules nih guys ya. Gimana tanggapan kalian? Pokoknya kita komen-komen aja di bawah nih guys ya. Dan sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.